perjalanan kita juga memikul tanggung jawab untuk menjadi pengaruh positif di dunia tempat kita hidup. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-14 di dalam serial pembahasan Kitab Efesus dengan tema Berjalan dalam kasih, terang, dan kebijaksanaan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Efesus pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saudara-saudari, karena kamu adalah anak-anak Allah yang dikasihinya, hiduplah dengan benar dan bersih dari segala kesalahan, seperti Allah sendiri. Kasihilah satu sama lain sesuai dengan teladan Kristus, yang sudah mengasihi kita sampai memberikan dirinya sendiri sebagai kurban kepada Allah demi kita. Persembahannya itu sangat harum dan menyenangkan hati Allah. Janganlah ada percabulan, kejahatan, atau keserakahan di antara kalian. Hal-hal itu sama sekali tidak pantas bagi umat Allah, karena kalian sudah disucikan olehnya. Janganlah mengucapkan kata-kata yang jahat, kotor, ataupun yang tidak berguna. Hal itu tidak patut bagi kalian. Tetapi hendaklah kalian selalu bersyukur. Orang yang melakukan percabulan, kejahatan, atau keserakahan tidak akan menjadi warga kerajaan Kristus dan Allah. Ingatlah itu baik-baik, karena orang yang serakah sama saja dengan menyembah berhala. Mereka mendewakan uang. Janganlah terpengaruh oleh bujukan orang lain. Yakinlah, murka Allah pasti menimpa semua orang yang tidak taat dan melakukan dosa-dosa tersebut. Oleh karena itu, janganlah kalian ikut melakukan dosa-dosa itu seperti mereka. Memang dahulu kalian hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kalian sudah masuk ke dalam terang Tuhan. Jadi hiduplah sebagai warga kerajaan terang, karena hidup yang dipimpin oleh Roh Allah selalu menghasilkan semua perbuatan yang baik, cara hidup yang benar, dan sesuai dengan ajaran benar. Tetaplah berusaha mencari jalan yang paling menyenangkan hati Tuhan. Jangan lagi kalian mengikuti kelakuan orang yang masih hidup dalam kegelapan. Semua itu percuma saja. Sebaliknya, hendaklah perbuatan dan perkataanmu menyatakan bahwa cara hidup mereka itu salah, karena hal-hal yang mereka lakukan secara gelap dan rahasia itu sangat melakukan. Bahkan hanya membicarakannya pun sudah membuat malu. Tetapi ketika perbuatan-perbuatan mereka yang gelap itu dinyatakan oleh terang, yakni ajaran benar dari Allah, maka tampaklah bahwa segala perbuatan mereka ternyata salah. Sebab semua perbuatan jahat menjadi kelihatan ketika disinari terang. Seperti kata pepatah, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bersinar atasmu. Jadi, berhati-hatilah dengan cara hidupmu masing-masing. Jangan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijaksana. Maksud saya, pakailah setiap kesempatan untuk melakukan yang baik, karena sekarang adalah zaman yang penuh kejahatan. Oleh sebab itu, janganlah hidup sembarangan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Janganlah kamu mabuk-mabukan,
karena mabuk menjuruskanmu ke dalam berbagai dosa. Sebaliknya, hendaklah hidupmu dikuasai Roh Allah dengan selalu bernyanyi kepada Tuhan dalam hatimu, dengan saling menguatkan lewat lagu-lagu pujian bagi Allah, baik lagu dari kitab Mazmur, firman Allah, maupun lagu rohani yang lain. Juga dengan mengucap syukur atas segala hal kepada Allah Bapa melalui penguasa kita Kristus Yesus. Hendaklah kamu rendah hati dan bersedia menghormati kemauan satu sama lain. Dengan begitu, kamu juga menghormati Kristus. Sampai sedemikian jauh pembaca firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-21. Sahabat Biblika yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, meskipun sekarang kita memasuki pasal kelima, kita masih memperhatikan bagaimana berjalan sesuai dengan panggilan yang dengannya kamu dipanggil. Efesus 4 ayat 1, kita telah dipanggil untuk menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapannya dalam kasih. Efesus 1 ayat 4, anak-anak oleh Yesus Kristus untuk dirinya sendiri. Efesus 1 ayat 5, sesama warga negara dengan orang-orang kudus. Efesus 2 ayat 19, anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19, sebuah bait suci di dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 21, sesama ahli waris dari tubuh yang sama dan mendapat bagian dari janjinya di dalam Kristus. Efesus 3 ayat 6, berjalan macam apa yang layak untuk panggilan seperti itu. Sejauh ini kita telah melihat bahwa itu adalah salah satu di mana kita berjalan bersama dalam kesatuan. Efesus 4 ayat 1-16, berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Efesus 4 ayat 17-32 yang sudah kita bahas di dalam episode yang terdahulu. Saat ini kita memasuki pasal kelima. Kita belajar bahwa jalan atau perilaku kita yang layak untuk panggilan kita adalah di mana kita berjalan di dalam kasih. Efesus 5 ayat 1-7, berjalan dalam terang. Efesus 5 ayat 8-14, berjalan dalam kebijaksanaan. Efesus 5 ayat 15-21, berjalan dalam kasih, terang, dan kebijaksanaan. Mengapa hal ini begitu penting? Seperti ditunjukkan di dalam Efesus 5 ayat 1, kita harus menjadi pengikut Allah sebagai anak-anak yang dikasihi. Dan sama seperti Allah adalah personifikasi kasih, terang, dan hikmat, demikian pula kita harus mencoba meniru ataupun meneladani Bapa kita. Oleh karena itu, perhatikan bagaimana kita harus berjalan dalam kasih. Ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Mengikuti Kristus sebagai teladan. Ayat 1 dan 2. Yesus pasti mengasihi kita dan memberikan dirinya untuk kita. Dia mempersembahkan dirinya kepada Tuhan sebagai persembahan dan korban demi kita. Biarlah teladannya mengajari kita bagaimana berjalan dalam kasih. Yohanes 13 ayat 34-35, 1 Yohanes 3 ayat 16-17. Dengan kasih yang murni, ayat 3-7. Kasih kita harus bebas dari segala imoralitas ataupun keserakahan. Bahkan kata-kata atau lelucon yang menunjukkan amoralitas atau keserakahan tidak pantas bagi mereka yang kudus, orang yang dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Ini adalah perbuatan yang serius karena orang-orang yang tidak bermoral atau serakah tidak memiliki warisan dalam kerajaan Kristus, tetapi sebaliknya akan mengalami murka Allah sepenuhnya. Efesus 5 ayat 5-7. Berjalan dalam kasih, dengan kasih yang berkorban dan bebas dari segala keuntungan pribadi, dan itulah jenis jalan yang layak untuk panggilan kita sebagai orang kudus. Perjalanan kita juga memikul tanggung jawab untuk menjadi pengaruh positif di dunia tempat kita hidup. Dan hal ini dibahas Paulus bagaimana kita sekarang memperhatikan kebutuhan kita untuk hal yang kedua, berjalan dalam terang, ayat 8 sampai yang ke-14.
kita berjalan di dalam terang Tuhan, ayat 8-10. Sebelum datang kepada Kristus, kita semua pernah menjadi anak kegelapan, Efesus 2 ayat 1-3. Tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan dan harus berjalan sebagai anak-anak terang, Efesus 5 ayat 8. Buah yang diharapkan dari anak-anak terang itu adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dengan menghasilkan buah seperti itu, kita memenuhi peran kita sebagai terang dengan membuktikan, menunjukkan apa yang menyenangkan Tuhan. Yang berikutnya, sebagai terang, kita harus mengungkapkan gelap ataupun menyingkapkan gelap, terdapat di dalam ayat 11-14. Kita tidak boleh memiliki persekutuan dengan perbuatan kegelapan yang tidak menghasilkan buah. Misalnya, percabulan, kenajisan, ketamakan. Sebaliknya, tugas kita adalah untuk mengekspos mereka ataupun mengungkapkan kegelapan, Efesus 5 ayat 11b-13. Hal-hal yang harus kita paparkan seringkali sangat memalukan untuk membicarakannya. Tetapi dengan berjalan dalam terang diri kita sendiri, kita dapat melalui teladan dan kata-kata mengungkapkan secara kontras pekerjaan kegelapan ini. Jadi kebutuhan untuk menjadi terang bagi diri kita sendiri, sesuatu yang hanya datang dari Kristus, Efesus 5 ayat 14. Kristus memberikan terang kepada mereka yang secara rohani tertidur dan mati, Efesus 2 ayat 4-6. Beberapa cendekiawan berpikir bahwa ayat 14 ini mungkin merupakan lagu pembaptisan awal yang dinyanyikan pada saat pembaptisan seseorang. Untuk berjalan sebagai terang adalah tanggung jawab yang luar biasa, dan beberapa orang telah membiarkan kegelapan menutupi terang daripada terang mengekspos ataupun mengungkap kegelapan. Bagaimana kita bisa yakin untuk menjalankan peran kita sebagai anak-anak terang? Ini adalah kebijaksanaan, dan karena itu Paulus menasihati kita untuk hal yang ketiga, berjalan di dalam kebijaksanaan. Dibahas di dalam ayat yang ke-15-21. Karakteristik berjalan dalam kebijaksanaan, ayat 15-17. Melakukannya dengan sangat hati-hati, Efesus 5 ayat 15. Kata yang diterjemahkan cermat berarti tepat, akurat, rajin. Tidak seperti orang bodoh yang tidak peduli kemana mereka pergi atau apa yang terjadi. Memanfaatkan waktu yang tersedia untuk orang, Efesus 5 ayat 16, untuk menebus waktu adalah untuk membuat bijaksana dan kudus, menggunakan setiap kesempatan untuk berbuat baik, sehingga semangat dan perbuatan baik adalah seolah-olah membeli dengan uang untuk membuat waktu kita sendiri. Ini perlu karena hari-hari itu adalah jahat, membawa kerja keras, gangguan, bahaya, waktu yang penuh bahaya bagi iman dan ketabahan Kristen, menyebabkan rasa sakit dan masalah. Memahami kehendak Tuhan, Efesus 5 ayat 17, hanya dengan memahami kehendak Tuhan, kita bisa menjadi orang bijak. Sama seperti Israel harus menunjukkan kebijaksanaan mereka dengan melakukan kehendak Tuhan, demikian pula kita dapat berjalan dengan kebijaksanaan hanya jika kita memahami kehendaknya bagi kita. Ulangan 4 ayat 5-6. Berjalan secara bijak membutuhkan diisi dengan firman Tuhan ataupun dipenuhi dengan firman Tuhan, Efesus 18-21. Sementara mereka yang berjalan seperti orang bodoh senang dipenuhi dengan anggur, mereka yang berjalan sebagai orang bijak akan berusaha untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa buktinya bahwa seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus? Paulus menjelaskan 3 indikasi. Salah satu indikasinya adalah menyanyikan pujian, Efesus 5 ayat 19. Indikasi lainnya adalah bersyukur, Efesus 5 ayat 20. Indikasi ketiga adalah tunduk satu sama lain dalam takut akan Tuhan, Efesus 5 ayat 21. Sebagai kesimpulan, anak-anak Tuhan yang bersuka cita menyanyikan pujian dan membuat melodi di hati, bersyukur selalu atas segala hal kepada Tuhan, saling tunduk dalam takut akan Tuhan,
menunjukkan bahwa mereka dipenuhi dengan roh, dan dengan demikian benar-benar adalah pengikut Allah sebagai anak-anak yang dikasihi. Efesus 5 ayat 1. Sebagai anak-anak Allah dan dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dapat berjalan dengan cara yang sesuai dengan panggilan mereka, karena berjalan dalam kasih, berjalan dalam terang, berjalan dalam kebijaksanaan, saudara-saudari di dalam Kristus. Karena kita hidup di dalam dunia, hal itu telah memutarbalikkan arti kasih. Hal itu membutuhkan kesenangan jahat dalam pekerjaan kegelapan. Hal itu tersandung tanpa tujuan seperti orang bodoh yang mabuk. Tidakkah kita melihat perlunya umat Allah saat ini untuk hidup sesuai dengan panggilan mereka dan untuk membuktikan apa yang dapat diterima di dalam Tuhan? Semoga Tuhan memenuhi anak-anaknya dengan rohnya, agar kita benar-benar bisa berjalan dalam kasih, berjalan dalam terang, dan berjalan dengan kebijaksanaan, dan dengan demikian menunjukkan kepada dunia buah roh, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya dengan waktu yang ada di dalam sisa hidup kita, kita senantiasa berjalan di dalam terang dan di dalam kebaikan Tuhan. Dengan demikian, kita memperoleh hati yang bijaksana, senantiasa bersyukur, dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan yang sungguh menyenangkan hatinya. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.